Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji mari kita sama-sama panjatkan puji berita syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan serta umur yang panjang. Dan tidak lupa pula salawat bermahkotakan salam mari kita sampaikan kepada pemuda padang Syuhrah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat selanjutnya mari kita sampaikan kepada al-sahabat beliau dan para alim ulama maupun ulama mutakaddimin maupun ulama mutakhirin yang martabar keduanya. Adapun yang pertama yaitu perang salib. Perang salib ialah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi terhadap Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Menurut Philippine Krihitin, perang salib adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak tahun 632 Masehi yang merupakan pihak penyerangan di Syria dan Asia Kecil, tetap juga di Spanyol dan Silsila. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632 Masehi. Seperti di Suraiha, Asia Kecil, Spanyol, dan Silsila, militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem dari orang Islam. Peristiwa perang salib terjadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah 5 dalam kekuasaan Turki Bani Saljuk. Perang salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh di antara Islam dan Kristen penguasa Islam Al-Aslaya yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Ma'zikrat pada tahun 464 Hijriah sampai 1171 Masehi. Pidato yang mungkin paling besar hasilnya dalam sejarah ialah pidato Post-Obrenne II pada tanggal 26 November 1995 di Cologne. Orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk menguji ke kuburan suci dan merebutnya dari orang-orang bukan Kristen serta menaklukkan mereka. Seruan bersama Tuhan menghendaki yang sedemikian mengelora di seluruh negeri dan memiliki pengaruh psikologis baik di lapisan masyarakat bawah maupun atas di manusia semi tahun berikutnya. 150 orang yang terdiri dari sebagian besar orang Prancis dan berkumpul di Konstantinopel. Perang salib pertama pun dimulai. Perang salib berlangsung 200 tahun lamanya, dari mulainya 1995 sampai 1293. Dengan 8 kali penyerbuan. Perang tersebut bertujuan untuk merebut kota suci Palestina, tempat tapak Tuhan berbijak dari tangan kaum muslim ataupun orang Islam. Adapun yang kedua yaitu penyebab terjadinya perang salib. Adapun terjadinya perang salib ataupun penyebab terjadinya perang salib, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya perang salib tersebut. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor agama.
Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak berbalas lagi menemukan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menerapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak berziarah ke Baitul Maqdis. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor politik. Kekalahan Bizaitum sejak 330 disebutkan Konstantinopel Isilabul di Manzikra, wilayah Armeni pada 1171 dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Eksil untuk meminta bantuan kepada Paus Obran pada tahun 1335 sampai 1999. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor tentang sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genua, Pasia berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, memperoleh jaringan dengan mereka, sehingga mereka mau membantu dalam perang salib tersebut. Stratifikasi sosial mereka, Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum Kristen, kaum Ksatria, serta kaum jelata. Mereka mayoritas terdiri dari kaum jelata, tapi kehidupan mereka sangat tertindas, terhina. Mereka harus tunduk terhadap aturan mereka, sehingga saat mereka mengambil bagian dari perang salib dengan janji mereka akan diberi kesejahteraan dan kebebasan, mereka menyambut dengan spontan dan semangat. C. Periodisasi Perang Salib. 1. Periode 1. Periode pertama disebut periode penaklukan atau 1009 sampai 1144. Hasan Ibrahim Hasan dalam buku Takrir al-Islam menggambarkan pasukan salib pertama yang dipimpin oleh Priirmits sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman yang perang, tidak disiplin dan tanpa persiapan. Pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih merupakan militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina atau Yerusalem pada 7 Juli 1099. Kemenangan pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Latin Kristen. 2. Periode kedua atau disebut periode reaksi umat Islam 1144 sampai 1192. Kemenangan kaum muslimin ini terlihat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi atau Saladin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Dalam perang salib ini akhirnya pihak Rekard dan pihak Saladin sepakat untuk melakukan gecatan senjata dan membuat perjanjian. Periode 3 atau 1193 sampai 1291 lebih dikenal dengan periode Perang Saudara Kecil. D. Jalannya Perang Salib. Perang Salib yang berlangsung dalam rukun waktu hampir 2 abad, yakni antara 1095 sampai 1291 Masehi, terjadi dengan serangkaian peperangan. Pada tahun 490 Hijriah atau 1096 Masehi, pasukan salib yang dipimpin oleh Komandan Walzer dapat ditundukkan oleh kekuatan Kristen Bulgaria. Kemudian Peter yang mengomando kelompok kedua pasukan salib bergerak melalui Mongolia dan Bulgaria. Setelah berhasil menduduk Antioch, pasukan salib bergerak ke Ma'rat An-Numan, sebuah kota termegah di Syria. Pasukan salib selanjutnya menunjukkan Yerusalem
dan dapat menaklukkannya dengan mudah. Selama terjadi peperangan tersebut terjadi perselisihan antara Sultan Saljuk. Hal ini memudahkan pasukan salib merebut wilayah Islam. Dalam kondisi seperti ini, datanglah Muhammad yang berusaha mengabaikan konflik internal dan menggalang persatuan dan kekuatan Saljuk untuk mengusir pasukan salib dan Baldwin, penguasa Yerusalem pengganti Godfrey, dapat dikalahkan sepeninggal Sultan Mahmud. Tampil seorang perwira muslim yang cakap dan gagah pemberani. Ia adalah Imaduddin Jangki, seorang anak dari pejabat tinggi Sultan Malik Shah. Satu persatu Jangki meraih kemenangan atas pasukan salib hingga ia merebut wilayah Edessa pada tahun 539 Hijriah sampai 1144 Masehi. Penaklukan Edessa merupakan keberhasilan Jangki yang terhebat. Dalam penaklukan Edessa, Jangki tidak berlaku kejam terhadap penduduknya sebagaimana tindakan pasukan salib dalam perjalanan. Selanjutnya saya adalah pemateri yang ketiga, yaitu yang berjudul tentang pengaruh perang salib di dunia Islam. Perang salib yang terjadi sampai pada akhir abad 1300 memberi pengaruh kuat terhadap timur dan barat, di samping kehancuran fisik juga meninggalkan perubahan yang positif. Walaupun secara politis misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal, perang salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Akibat yang paling tragis dari perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak perang salib keempat hingga pada masa kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Akibatnya seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodok menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan, yang dengan sendirian pudar. Perubahan nyata yang merupakan akibat dari proses panjang perang salib ialah bahwa berkembang pesat di dunia Islam sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Mereka belajar dari kaum muslimin berbagai teknologi perindustrian dan menteksper berbagai jenis industri yang mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran di Eropa, sehingga peradaban barat sangat diwarnai oleh peradaban Islam dan membuatnya maju dan berada di puncak kejayaan. Bagi umat Islam, perang salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya, kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, perang salib itu telah mengembalikan Eropa pada kejayaan, bukan hanya pada bidang materi, tetapi pada bidang pemikiran yang mengilhami lahirnya pada masa Renaissance. Hal tersebut dapat dipahami dari kemenangan tentara salib pada beberapa episode, yang merupakan stasiun ekspedisi yang bermacam-macam dan memungkinkan untuk memindahkan khazanah peradaban timur ke dunia Mesihi. Barat pada abad pertengahan di bidang seni kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa. Hal itu terlihat pada bentuk-bentuk arsitektur, juga model-model arsitektur Romawi adalah hasil dari revolusi ilmu ukur yang lahir di Eropa Barat yang bersumber dari dunia Islam.